Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Kita ulang sejenak keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Qasim di dalam Hasyiyah Al-Usul Ats-Tsalatsa ini, ta'rif wa tawjih, di halaman yang kelima sebelumnya. Qala al-musannifu qaddasallahu ruhah qarrarat thalathatul usuli tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah wal wala'a wal bara'a. Thalathatul usul bahasannya adalah mentakrir, mengikrarkan, menetapkan permasalahan tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah serta al-wala dan al-bara'. Wa hadha huwa haqiqatu dinil Islam. Inilah hakikat dari agama Islam. Walakin qif 'inda hadhihi al-alfaz. Berhenti kalian pada lafaz-lafaz ini, yaitu mengenali unsur Islam yang tiga, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah serta al-wala wal bara', dan itu nanti diisyaratkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam pasal yang kedua dari muqaddimah. Watlub ma tadammanat minal ilmi wal amal, dan tuntutlah, carilah, pelajarilah apa yang terkandung dari thalathatul usul tersebut berupa ilmu dan pengamalan. Wala yumkinul ilm illa annaka taqif 'inda kulli musamman minha. Tidak memungkinkan mengilmui dan mengetahui yang demikian itu kecuali dengan berhenti, merenungi, memahami pada masing-masing di antara perkara-perkara yang tiga tersebut, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan al-wala serta al-bara'. Wa man ajaza li jahlihi aw ujmatihi an ma'rifati dzalik fala budda an ya'taqida biqalbihi. Siapa yang tidak mampu dikarenakan kejahilan dia, keterbatasan daya tangkapnya dan pemahamannya, atau dikarenakan tidak memahami bahasa Arab sehingga membuat seseorang itu tidak mampu memahami secara utuh dan mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang tiga, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah dan wala dan bara', disebutkan oleh penulis di sini fala budda an ya'taqida biqalbihi. Standar minimal sahnya keislaman seseorang, hendaklah dia meyakini di dalam hatinya dan dia mengucapkan dengan lisannya hasba taqatih, bersyahadat la ilaha illallah, ba'da an yufassara lah, setelah ditafsirkan kepadanya, itu dijelaskan makna dan artinya walau secara harfiyah. Dan di sini mengisyaratkan tentang daruratnya ilmu dan pengetahuan tentang la ilaha illallah, makna, tuntutan dan segala konsekuensinya. Inilah standar minimal sahnya keislaman seseorang, mengetahui makna dan arti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa anna ma jaa bihi haq, dan bahwasanya apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hak, benar adanya, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Wa kullu dinin siwahu batil, dan juga keyakinan serta pengetahuan bahwasanya seluruh agama yang selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah batil. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Qasim mengawali hasyiyah beliau, catatan pinggir terhadap matan al-usul ats-tsalatsah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi syahidat bi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi al-kainatu. Segala puji hanyalah milik Allah yang segala sesuatu yang wujud di alam semesta ini telah mempersaksikan akan rububiyah Allah dan uluhiyah Allah, sebagaimana difirmankan di dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-44. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-44 Allah menegaskan bahwasanya segala yang wujud di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, itu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak memahami tasbih mereka. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kalimatun qamat bihal ardu was samawat. Sebuah kalimat yang dengannya tegak bumi dan langit, yaitu la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-muayyadu bil ayati wal mu'jizat. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang telah didukung oleh ayat-ayat dan mukjizat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kemudian setelah itu, setelah mengucapkan basmalah dan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdurrahman bin Qasim menjelaskan, amma ba'du fa inna thalathatal usul li Syekhul Islam wal muslimin mujaddidid da'wati wad din Muhammad bin Abdul Wahhab ajzalallahu lahul ajra wa thawab qad jaa an-nasu fi hifdhiha li'azami naf'iha wa tashawwaqat an-nufusu li bayani ma'aniha li rasanati mabaniha. Sesungguhnya risalah Thalathatul Usul karya Syekhul Islam dan Muslimin, sang pembaharu dakwah dan ad-din,
pembaharu tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah limpahkan kepada beliau pahala dan balasan yang setimpal. Sungguh para manusia itu telah bersungguh-sungguh dan menaruh perhatian besar dalam menghafalnya, disebabkan karena besarnya manfaatnya dan juga karena besarnya kerinduan jiwa seorang ahli tauhid dalam memahami dan mendapatkan kejelasan dari makna-maknanya yang terkandung di dalam kitab ini. Dikarenakan kokohnya pengungkapan-pengungkapan kalimat-kalimat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa wada'tu 'alaiha hasyiyatan muwaddihatan li ma'naha. Maka Syekh Abdurrahman Ibni Qasim menjelaskan, aku meletakkan pada matan ini al-usulu thalathah catatan-catatan pinggir yang memperjelas makna-makna dari matan atau isi dari risalah tersebut. Musyajji'atan liman iqtanaha, dan juga dalam rangka untuk memberikan support kepada orang atau penuntut ilmu yang menaruh perhatian terhadap kitab ini. Wallahul mas'ulu an yanfa'a biha kama nafa'a bi asliha innahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita masuk sekarang dalam inti dari risalah. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Setelah beliau mengucapkan basmalah, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, semoga Allah merahmati dirimu, bahwasanya wajib atas setiap dari kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Berkata Syekh Abdurrahman bin Qasim dalam catatan pinggirnya, memberikan faedah terkait dengan penulisan basmalah di awal setiap kitab. Beliau mengatakan, ibtada al-musannif rahimahullah kitabahu bil basmalah. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengawali risalah beliau ini dengan menuliskan basmalah. Disebutkan di sini ada 3 faedah. Yang pertama, iqtidaan bil kitabil aziz, dalam rangka mencontoh, meniru Al-Qur'anul Karim. Karena setiap awal surat diawali dengan penulisan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi, dan juga dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan surat-surat beliau, di mana beliau mengawali penulisan surat dengan basmalah, dan ini sunnah. Kemudian yang ketiga, wa amalan bi hadis, dan juga dalam rangka mengamalkan hadis. Kullu amrin dzibalin ay halin wa sya'nin yuhtammu bihi syar'an la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta', wa fi riwayatin ajzam, wa fi riwayatin abtar. Dalam sebuah hadis, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hadisnya hasan li ghairihi. Dalam sebuah hadis disebutkan setiap perkara atau urusan yang memiliki kepentingan, memiliki kemanfaatan secara syariat, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia aqta'. Apa maknanya? Wal makna min jami'ir riwayat annahu naqisul barakah. Maknanya kurang keberkahan dari sesuatu tersebut. Wal bada'atu biha litabarruki wal isti'anati ala ma yuhtammu bih. Dan mengawali bismillahirrahmanirrahim itu dalam rangka untuk bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan beristi'anah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang memiliki kepentingan padanya. Dalam hal ini adalah penulisan kitab ini. Waqtasara 'alal basmalati li'annaha min ablaghi tsana'i wadh-dzikri walil khabar. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencukupkan dengan menuliskan bismillahirrahmanirrahim tanpa mengucapkan hamdalah dan tanpa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencukupkan dengan basmalah karena basmalah itu adalah sepuncak-puncak pujian dan sepuncak-puncak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, telah mencukupi. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Qasim juga menjelaskan dalam catatan pinggirnya, i'lam adalah fi'il amr. Diambil dari al-ilm, masdarnya al-ilm. Apa itu ilmu? Ilmu itu maknanya hukmu dhihnil jazim, yaitu sesuatu hukum yang terdapat di dalam benak yang sifatnya konkret dan valid. Al-mutabiq lil waqi', yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Seperti pengetahuan kita bahwasanya langit itu ada di atas kita. Ini namanya ilmu. Kenapa? Karena dia adalah suatu hukum di dalam benak yang sifatnya konkret dan valid, yang sesuai dengan apa yang ada. Sesuai dengan apa yang ada, ini ilmu. Sebagaimana adanya, memang langit ada di atas kita. Begitu. Ai kun mutahayyian wa mutafahhiman lima yulqa ilaika minal ulum. Maknanya, ketika Syekh mengawalinya dengan i'lam, artinya bersiap-siaplah engkau dan berusahalah untuk memahami apa yang akan disampaikan kepadamu dari ilmu-ilmu.
Dan pengungkapan i'lam di awal risalah mengisyaratkan tentang daruratnya ilmu dan syarat ilmu bagi sahnya keislaman seseorang, bagi sahnya syahadat seseorang. Wa kalimatun yu'ta biha 'inda dzikril asya'il muhimmah. Jadi i'lam ini adalah sebuah kalimat yang didatangkan dengannya ketika ingin menyebutkan perkara-perkara yang penting. Maknanya, setiap penuntut ilmu, setiap kali dia mendapati seorang ulama menulis i'lam atau mengawali sebuah ucapannya dengan i'lam, menunjukkan, mengingatkan kepada setiap pembacanya untuk sadar diri dan mawas diri bahwasanya perkara yang akan disampaikan ini penting. Perkara yang penting. Allati yanbaghi lil muta'allim an yuzghiya ila ma yulqa ilaihi minha. Sehingga di sini memberikan isyarat kepada seseorang yang akan mempelajari kitab ini untuk menaruh perhatian dan pendengarannya dengan seksama terhadap setiap apa yang akan disampaikan darinya. Wa ma qarrarahu al-musannifu huna min usuliddin. Dan apa yang akan diikrarkan, dijelaskan, disampaikan oleh penulis di sini dalam risalah Al-Usulul Tsalatsah termasuk dari pokok-pokok dasar agama. Permasalahan-permasalahan yang fundamental di dalam agama, yang tidak tegak agama kecuali dengannya. Sehingga ini semua mengisyaratkan kepada kita akan syarat ilmu terhadap permasalahan pokok-pokok dasar agama. Tidak diberi udzur seorang pun dengan sebab kejahilan, bersamaan dengan adanya kemungkinan untuk seseorang tersebut melepaskan diri dari kejahilannya. Ada akses bagi seseorang untuk sampai kepada ilmu, tidak diberi udzur sedikit pun. Jadi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah bahwasanya wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 permasalahan, yaitu berkaitan dengan tauhid. Menjelaskan isyarat daruratnya mengenali, memahami tauhid di atas ilmu. Jadi dakwaan kejahilan pada permasalahan pokok-pokok dasar agama tidak dibenarkan dan tidak bisa diterima sedikit pun. Wa ma qarrarahu al-musannifu huna min usuliddin haqiqun bi an yuhtamma bihi ghayatal ihtimam. Sehingga isyarat dari penulis i'lam, ketahuilah, yang itu merupakan kalimat yang penting yang memberikan tanbih, peringatan bahwasanya apa yang disampaikan itu permasalahan yang sangat-sangat mendasar, fundamental, menuntut untuk diperhatikan. Haqiqun bi an yuhtamma bihi ghayatal ihtimam. Jadi memiliki hak untuk ditaruh perhatian besar padanya dengan sebesar-besar perhatian. Wa yu'tana bihi ashadda li'tina, dan diberi porsi lebih perhatian yang besar. Wa yusgha ilaihi haqiqatal isgha, dan hendaknya diperhatikan dengan seksama, dengan sebenar-benarnya. Dari sisi seseorang yang mempelajari ini, hendaklah dia mengumpulkan segenap daya konsentrasi dan fokus dia, pikiran dia, akal dia untuk memahami apa yang ada di dalam risalah ini dengan mutqin dan dengan mendhabat dan dengan memahaminya secara utuh. Wa rahimakallah du'aun laka birahmah. Kemudian beliau mengatakan rahimakallah. Ini adalah doa bagi setiap penuntut ilmu yang mempelajari risalah beliau ini dengan rahmat. Dan makna rahmat adalah ghafarallahu laka ma madha. Rahmat dari Allah adalah ampunan Allah kepada hambanya atas segala dosa yang telah lalu. Wa waffaqaka wa asamaka fima yustaqbal. Dan juga taufik serta penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba berkaitan dengan perkara yang akan datang. Ini makna dari rahmat. Jadi rahmat Allah adalah ampunan Allah terhadap segala kesalahan yang ada di masa lalu, serta taufik dan perlindungan Allah kepada hambanya untuk tidak terjatuh dalam dosa di masa yang akan datang. Wa idza qurinat ar-rahmah bil maghfirah fal maghfiratu lima madha war rahmatu su'alus salamah min dararidz dzunubi wa syarriha fil mustaqbal. Kalau disebutkan secara beriringan antara rahmat dan maghfirah, maka memiliki makna secara spesifik. Bermakna maghfirah itu atas ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, dan rahmat itu adalah permohonan, permintaan keselamatan dari kemudorotan dosa-dosa dan kejelekannya di masa yang akan datang. Karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di masa ini atau di masa lalu, ini dapat berdampak di masa yang akan datang. Bisa disegerakan oleh Allah balasannya di dunia di masa yang akan datang, atau diakhirkan di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah.
Makanya disebutkan di sini warahmatu su'alus salamah min dararid dunubi wa syarriha fil mustaqbal. Jadi ketika seseorang meminta rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala secara bersamaan, misalkan seseorang berdoa, Allahumma arhamni waghfirli. Ya Allah, na'am, rahmatilah aku dan ampunilah aku. Maknanya, ampunilah atas dosa yang telah lalu. Dan selamatkan aku dari efek atau dampak dosa yang telah terjadi. Selamatkanlah aku dari dampak dan efeknya di masa yang akan datang. Wa katsiran ma yajma'u rahimahullah indama yurshidu at-taliba bi taqriril usulil muhimmah bainaha wa bainad du'a ilah. Syekh Abdurrahman bin Qasim mencermati kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menuliskan karya tulisnya, seringnya beliau menggabungkan penyebutan rahmat dan juga maghfirah ketika beliau membimbing penuntut ilmu terhadap permasalahan-permasalahan yang penting. Beliau menggabungkan antara rahmat dan doa untuk para penuntut ilmu. Wa hadza min husni inayatihi wa nushihi wa qasdihi al-khaira lil muslimin. Dan karakteristik tersebut menunjukkan betapa baiknya perhatian beliau dan kejujuran tulusnya nasihat beliau dan niat atau maksud beliau dalam menginginkan kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Sehingga sering di awal risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawalinya dengan doa dan rahmat. I'lam rahimakallah, menunjukkan betapa perhatian besar beliau terhadap kaum muslimin. Kemudian 4 permasalahan yang wajib untuk dipahami, dipelajari, dimengerti oleh setiap individu muslim. Yang pertama, al-ula al-ilmu. 4 permasalahan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim, yalzam kullu fardin min afradil mukallafin. Dilazimkan, diharuskan bagi setiap individu dari individu-individu para mukallaf yang telah terbebani dengan beban syariat, dan batasannya adalah akal. Dzakaran kana au untha, laki-laki ataupun perempuan, hurran au abdan, baik itu orang merdeka maupun budak, tanpa terkecuali. Selama dia mukallaf, maka terkena beban taklif. Tidak dibeda-bedakan dalam permasalahan usuluddin, pokok dasar agama yang agama tidak tegak kecuali dengannya. Baik itu awamnya, alimnya, terpelajarnya, tidak terpelajarnya, orang kota, orang desa, badui, tua, muda, siapapun dia, selama dia ada akal padanya, maka dia terbebani dengan beban taklif. Wajib bagi dia untuk mengilmui segala perkara-perkara yang mendasar dalam agama. Dakwaan jahil padanya tidak bisa diterima dalam keadaan memungkinkan bagi dia untuk mengangkat dan menghilangkan atau menepis kejahilan tersebut dengan belajar, dengan bertanya. Makanya Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintahkan untuk berilmu, untuk membangun pengetahuan dasar dalam permasalahan tauhid dengan ilmu. Allah perintahkan pula untuk bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, cari tahu. Apabila kalian tidak mengetahuinya, tanyakan kepada ahlul Quran, ahli tauhid. Karena Al-Quran inti materi dasarnya adalah tauhid, bahkan seluruhnya adalah tauhid. Makanya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim dalam catatan kakinya di sini, yalzamu kullu fardin min afradil mukallafin, lazim, harus, wajib, aini bagi setiap mukallaf ta'alluma arba'i masail, untuk mempelajari 4 permasalahan yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Masail jama' dari masalah, minas su'al, asal usulnya, kata dasarnya adalah as-su'al. Wa huwa ma yubarhinu anhu fil ilmi. Permasalahan itu adalah sesuatu yang ditampakkan darinya dari ilmu, yaitu buah dari ilmu menghasilkan permasalahan-permasalahan. Kemudian wal wajibu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kan menjelaskan, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita semua mempelajari 4 permasalahan. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Qasim dalam catatan pinggirnya mengatakan wal wajibu, dan sesuatu yang wajib itu la yu'dzaru ahadun bitarkihi. Definisinya, dia adalah sesuatu yang tidak diberi udzur seorang pun
karena dasar meninggalkannya. Tidak diberi udzur seorang pun untuk meninggalkannya. Maknanya dia dituntut untuk menunaikannya. Wa indal usuliyin, dan definisi wajib di sisi ulama ahli usul fiqh, ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh. Sesuatu yang diberi pahala orang yang melaksanakannya dan dihukum orang yang meninggalkannya. Dalam hal ini al-ilmu yang pertama. La yu'dar ahadun bitarkihi, tidak diberi udzur seorang pun meninggalkan ilmu dalam keadaan memungkinkan bagi dia untuk sampai kepada akses ilmu tersebut. Dan ilmu di sini adalah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang la ilaha illallah. Tidak diberi udzur seorang pun meninggalkannya. Dalam definisi ahli usul, diberi pahala orang yang melakukannya, mencari ilmu, berusaha untuk sampai kepada akses ilmu. Wa yu'aqab tarikuh, dan diberi hukum, dan diberi hukuman orang yang meninggalkannya. Dari sini saja sudah jelas bisa dipahami dengan baik kelirunya mereka yang mendengungkan permasalahan udzur terhadap kejahilan. Karena menuntut ilmu itu perkara yang wajib. Bagaimana kemudian seseorang itu dihukum dikarenakan meninggalkannya, namun di sisi lain dia diberi udzur atas tindakan dia yang meninggalkan ilmu dalam keadaan memungkinkan bagi dia untuk sampai kepada ilmu. Fayajibu ala kulli fardin minna, maka kalau begitu wajib atas masing-masing individu dari kita, dan wajib di sini ada yang sifatnya wajib aini. Masing-masing individu dituntut untuk mewujudkannya, tidak bisa tidak, dan tidak bisa diwakilkan. Dan ada yang wajib, kadar kewajibannya bersifat kifai. Apabila ada salah satu yang menunaikan, maka gugur kewajiban bagi yang selainnya. Fayajibu ala kulli fardin minna al-ilmu bihadhihi al-arba'il masail. Jadi wajib bagi setiap individu dari kita semua untuk mengilmui, mengetahui permasalahan-permasalahan yang 4 ini, dan mengesampingkannya, menyepelekannya, berpaling darinya. Ini adalah sebab kerugian, sebagaimana itu tampak jelas dari pendalilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan surat Al-Asr. Dikait keselamatan dari kerugian itu dengan 4 perkara, maka itu menunjukkan akan wajibnya untuk berilmu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua manusia itu berada di dalam kerugian. Kemudian bagaimana cara selamat dari kerugian? Allah kait erat keselamatan dari kerugian dengan 4 karakteristik. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan keimanan tidak bisa terwujud kecuali pasti didasari atas ilmu. Bagaimana dia bisa mengimani sesuatu kalau dia tidak memiliki ilmu tentangnya? Ikut-ikutan? Tidak. Dia harus membangun keimanannya di atas pengetahuan atau ilmu tersebut. Naam, illal ladzina amanu, mengisyaratkan kepada ilmu. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu terhadap keimanan dia. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat untuk menetapi al-haq, dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. Ketika Allah kait keselamatan dari kerugian itu dengan 4 karakteristik ini, berarti menunjukkan akan wajibnya. Ingat, para fuqaha ketika berdalil, atau para ahli usul ketika menetapkan suatu hukum, suatu permasalahan, ini hukumnya wajib, mustahab, makruh, muharram, mereka punya dalil ijmali. Mereka punya dalil ijmali yang menunjukkan bahwasanya suatu permasalahan tertentu itu hukumnya begini dan begitu. Contohnya, al-amru al-mutlaq yaqtadil wujub. Ulama ahli usul meletakkan sebuah rumusan bahwasanya tekstual perintah itu berfaedah hukum wajib. Salah satunya yang menunjukkan kepada hukum wajib, apabila suatu perintah, suatu pengkhabaran terhadap suatu permasalahan tertentu itu berkonsekuensi hukuman atau azab. Jelas. Walaupun tidak ada tekstual perintah padanya, lakukan, tinggalkan. Tapi ketika suatu
kabar atau suatu redaksi di dalam ayat menunjukkan konsekuensi azab atau hukuman bagi orang yang meninggalkannya, menunjukkan bahwasanya permasalahan itu hukumnya wajib. Istidlalnya, cara pendalilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap surat Al-Asr, ketika di dalam surat ini diikat keselamatan dari kerugian itu dengan 4 karakteristik. Maknanya ketika 4 sifat ini ditiadakan, berarti sudah dapat dipastikan bahwasanya manusia berada dalam kerugian. Karena Allah tegaskan la fi khusrin, dengan taukid, benar-benar berada dalam kerugian, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, bagaimana selamat dari kerugian? Dengan mewujudkan 4 sifat ini. Yang pertama adalah ilmu. Kalau begitu berarti meninggalkan mengetahui permasalahan ini hukumnya dosa. Nah, hukumnya haram karena dia sesuatu yang wajib. Naam. Al-ula al-ilmu. Permasalahan yang pertama adalah al-ilmu. Apa itu ilmu yang dimaksudkan di sini? Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang dimaksudkan ilmu adalah mengetahui, mengenal Allah dan mengenal nabinya, serta mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Menunjukkan bahwasanya agama Islam ini di atas dalil, bukan taklid. Syekh Abdurrahman bin Qasim menjelaskan dalam catatan pinggirnya, catatan kaki nomor 2, apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu itu adalah mengetahui hidayah, mengetahui petunjuk berdasarkan dalilnya. Wal ilmu idza utliqa fal muradu bihi al ilmu syar'i. Dan penyebutan lafaz ilmu di dalam syariat, kalau dimutlakkan ilmu, maka yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i. Alladzi tufidu ma'rifatuhu ma yajibu 'alal mukallafi min amri dinihi. Di mana mengetahui, pengenalan terhadap ilmu tersebut, na'am, dapat membuat seorang hamba untuk mengetahui apa yang wajib bagi dirinya dari permasalahan-permasalahan agama. Wal ilmu syar'i ala qismin, dan ilmu syar'i itu terbagi 2, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain, wajib setiap individu untuk mengilmuinya, dan fardu kifayah. Wa ma dzakara rahimahullah fa huwa fardu ainin 'ala dzakari wal untha. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalahnya ini, dia tergolong fardu ain, wajib atas setiap individu muslim mukallaf, tidak bisa diwakilkan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun budak. La yu'daru ahadun bil jahli bihi. Tidak diberi udzur seorang pun atas kejahilan terhadap permasalahan tersebut, permasalahan ilmu fardu ain. Nah, yaitu mengetahui Allah dan hak Allah yang paling besar, yaitu ditunggalkan dalam ibadah, mengetahui dan mengenal nabinya dan hak terbesar dari nabi untuk ditaati dan diikuti. Kemudian mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya, untuk agar dapat diterapkan hukum-hukum dan syariatnya. Ini kadar wajib yang tidak bisa ditawar-menawar. Wajib bagi setiap individu mukallaf yang terbebani dengan beban syariat untuk mengilmuinya. Naam, tidak diberi udzur seorang pun atas ketidaktahuan dirinya, bersamaan dengan adanya kemungkinan untuk seseorang itu dapat mengangkat ketidaktahuannya tersebut. Naam. Syekh Abdurrahman bin Qasim ini hidup sekitar tahun 1900 atau di akhir-akhir tahun 1800 Masehi, sebelum terbentuknya kerajaan Saudi Arabia yang sekarang kita ketahui ini. Naam. Lihat bagaimana beliau mendudukkan maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap risalah ini, risalah Thalathatul Usul, bahwasanya adalah risalah yang berkaitan dengan pokok-pokok dasar agama, yang tidak tegak agama kecuali dengannya. Dan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut tidak diberi udzur seorang pun atas ketidaktahuannya terhadap permasalahan tersebut. Sehingga ini menunjukkan kepada kita akan jeleknya atau muhdats dan barunya propaganda atau gaung yang dihembuskan di 30 tahunan terakhir ini tentang permasalahan udzur bil jahal, dispensasi pemberian udzur atas ketidaktahuan dalam pokok-pokok dasar agama. Tidak dikenal di kalangan para a'immatud da'wah. Naam. Problematika dan propaganda ini di blow up
secara besar-besaran di sekitar 30 tahunan terakhir ini. Naam. Wa fil hadithi an Anas radhiyallahu anhu talabul ilmi fariidah. Disebutkan dalam hadis Anas bahwasanya talabul ilmi itu adalah fariidah, fardu. Wa qala Ahmad yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Imam Ahmad mengatakan wajib bagi seorang hamba itu untuk menuntut mencari ilmu seukuran dengan apa yang agama dia itu bisa tegak dengannya, bisa sah dengannya. Dan yang paling besar dan utama adalah permasalahan pokok dasar agama, yaitu tauhidullah dan perkara-perkara yang mengikutinya berupa rukun-rukun Islam. Qila lahu mithlu ayyi syai'. Dikatakan kepada Imam Ahmad, seperti apa contohnya? Qala alladzi la yasa'uhu jahluhu salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik. Yaitu dalam permasalahan yang tidak dibenarkan sedikit pun, naam, tidak bisa diterima sedikit pun kejahilan dia, yaitu terhadap perkara-perkara semisal salat dan puasanya dan yang selain daripada itu. Terlebih lagi dalam permasalahan tauhid yang tidak bisa ditawar-menawar padanya. Wa qala al-musannif rahimahullah, i'lam rahimakallah anna talab al-ilmi fariidah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga mengatakan dalam karya tulisnya yang lain, beliau mengatakan, ketahuilah rahimakallah bahwasanya menuntut ilmu itu fardu wajib aini. Wa annahu shifaa'un lil qulubil maridah. Bahwasanya ilmu itu adalah obat bagi hati-hati yang sakit. Sakit karena syubhat dan sakit karena syahwat. Wa anna ahamma ma 'alal 'abdi ma'rifatu dinihi. Dan perkara yang paling penting dan mendesak bagi seorang hamba adalah mengetahui perkara agamanya. Bagaimana dia menghambakan dirinya kepada Allah. Alladzi ma'rifatuhu wal 'amalu bihi sababun lidukhulil jannah, di mana mengetahui permasalahan tersebut dan mengamalkannya itu sebab masuknya ke surga. Wal jahlu bihi wa ida'atuhu sababun lidukhulin nar. A'adanallahu minha. Sementara kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan padanya dan menyepelekannya, menyia-nyiakannya, tidak mengindahkannya, itu adalah sebab masuknya seorang hamba ke neraka. Semoga Allah melindungi kita semua darinya. Lihat bagaimana Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim menjelaskan wal jahlu bihi, kejahilan terhadap perkara dasar agama yang tidak bisa ditawar-menawar, tidak tegak agama kecuali dengannya, itu sebab masuknya hamba ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Bukan kemudian malah wal jahlu bihi sababun lidukhuli al jannah, bukan malah dibalik, kejahilan itu sebab masuk surga karena kejahilan itu diberi uzur. Ya kalau gitu kan lebih mending jahil. Lebih mulia untuk seseorang memilih kejahilan, lebih enak, lebih cocok kepada hawa nafsu kan. Naam. Jadi propaganda yang digaungkan di masa-masa ini berkaitan dengan udzur bil jahli itu wadih, jali, gamblang akan kebatilannya dan kesesatannya. Fama kana wajiban 'alal insanil amalu bihi ka usulil iman wa syara'i'il Islam wa ma yajibu ijtinabuhu minal muharramati wa ma yahtaju ilaihi fil muamalati wa nahwa dzalika mimma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun 'alaihi al-'ilmu bihi. Maka segala apa yang wajib bagi seseorang untuk diamalkan, seperti pokok-pokok dasar iman dan syariat-syariat Islam yang fundamental, rukun Islam, dan segala apa yang wajib untuk dijauhi dari perkara-perkara yang haram, yang darurat diketahui di dalam agama maupun yang khafi, dan segala apa yang dibutuhkan dalam permasalahan muamalah. Dan yang selain daripada itu, dari perkara-perkara yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka wajib bagi setiap individu muslim untuk membangun pengetahuan dan berilmu tentangnya. Bikhilafil qadri zaid ala ma yahtaju ilaihil muayyanu. Berbeda dengan kadar yang sifatnya itu kadar zaid, kadar tambahan yang sifatnya itu penyempurna saja, ilmu-ilmu yang bersifat penyempurna, menambah wawasan dan pengetahuan dia. Fa'innahu min furudil kifayat. Karena yang demikian itu termasuk dari fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menguasai, mengetahuinya, na'am, maka jatuh gugur kewajiban bagi individu muslim yang lain untuk mempelajarinya juga. Allati idza qama biha man yakfi saqatal itsmu 'anil baqin. Yang mana apabila ada yang menegakkan salah satu dari kaum muslimin
mempelajarinya, mengetahuinya, maka gugur dosa dari kaum muslimin yang lainnya. Jadi sifatnya ada ilmu-ilmu yang sifatnya adalah dia pelengkap. Adapun ilmu yang sifatnya wajib, primer, tidak bisa tidak, wajib bagi setiap individu untuk membangun agamanya di atas pengetahuan tersebut, maka wajib, tidak diberi udzur sedikit pun kejahilan padanya. Tsumma inna talabal ilmi fima huwa fardu kifayah afdalu min qiyamil laili wa siyamin nahar wa shadaqati bidzahabi wal fiddah. Kemudian dijelaskan bahwasanya menuntut ilmu terhadap perkara-perkara yang fardu kifayah itu jauh lebih afdal dibandingkan salat malam maupun puasa di siang hari atau sedekah dengan emas dan perak. Ini berkaitan dengan menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Lantas bagaimana dengan menuntut ilmu yang sifatnya fardu ain? Jelas-jelas lebih lagi. Qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdalu minal jihadi wa ghairihi mimma yutatawwa'u bihi. Imam Ahmad mengatakan mempelajari ilmu dan mengajarkannya itu jauh lebih afdal dibandingkan jihad dan yang selainnya, dan yang selain daripadanya dari amalan-amalan yang sifatnya tatawwu' sunnah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Qasim mengatakan fa innal ilma huwa al-aslu wal asas, karena sesungguhnya ilmu itu dia adalah asal dan asas, fondasi yang paling utama. Karena tidaklah suatu amalan itu kecuali pasti harus didasari di atas fondasi ilmu. Kalau tidak begitu bagaimana dia beramal? Di atas dasar apa amalan itu? Setiap amalan harus punya dasaran. Jelas. Suatu amalan apapun itu harus berdasar. Berdasar apa amalan kamu itu? Pasti berdasar dengan ilmu. Fa innal ilma huwal aslu wal asas wa a'dhamul ibadat wa akadu furudil kifayah. Ilmu itu sendiri tergolong dari sebesar-besar ibadah dan permasalahan yang paling besar dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya fardu kifayah, yang paling utama. Bal bihi hayatul islami wal muslimin, bahkan dengannya, dengan ilmu itulah hidupnya kehidupan Islam dan kehidupan kaum muslimin. Karena agama Islam ini agama ilmu, bukan agama kejahilan. Wa tatawwu'at innama hiya syai'un mukhtassun bi sahibihi. Adapun amalan-amalan yang sifatnya tatawwu', sunnah, yang lazim, ghairu muta'addi, efeknya itu kembalinya kepada pelakunya saja. Naam, dia sesuatu yang dikhususkan pada pelakunya saja. Kalau seseorang itu sholat, seseorang itu puasa, naam, yang dapat kebaikannya ya pelakunya sendiri, tidak bermuta'addi, tidak berdampak kepada orang lain. Berbeda dengan ilmu, ketika dia mempelajari ilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, ini berdampak muta'addi kepada orang lain. La yata'adda ila ghairihi wa huwal mirathun nabawi wa nurul qulub, dan ilmu itu adalah warisan para nabi dan cahaya hati. Cahaya bagi hati. Wa ahluhum ahlullahi wa hizbuhu, dan ahlul ilmu itu adalah ahlullah, wa hizbuhu, dan hizibnya Allah, golongannya Allah. Wa aulan nasi bihi, dan manusia-manusia yang paling utama di sisi Allah, yaitu ahlul ilmu. Makanya diiringkan persaksian Allah terhadap tunggalnya Allah dalam hak ibadah dengan ahlul ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa aqrabuhum ilaihi, dan yang paling dekat kepada Allah ahlul ilm. Wa akhsyahum lah, dan orang yang paling khasyah, makhluk Allah yang paling khasyah, yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu tentang hak Allah, tentang agama Allah, tentang syariatnya. Wa arfa'uhum darajat, dan yang paling tinggi derajatnya yaitu orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Narfa'u darajati man nasya, kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, ay bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Makanya kenapa Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam? Karena Allah lebihkan Adam dengan ilmu. Setelah Allah ajarkan segala sesuatu, setelah Allah ajarkan kepada Adam penamaan segala sesuatu. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini pertemuan pada malam hari ini. Naam.
Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.